Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Bapak mau mengecek action dulu ya. Sri Puspita Hadiroh. Azka Halawatul Akbar Dandi Pratama Hadir. Zikri Maulana Hijriyatin Nur Habasiyah Hairul Anwar Hadir. Hairul Imam Hadir. Muhammad Rizki Pratama Muhammad Azhar Hafiz Muhammad Sahid Mas Rullah Siti Khalilah Siti Mahfudah Wilada Hasanah. Ya, terima kasih anak-anak semuanya sudah hadir. Andaikan nggak ada yang hadir, mudah-mudahan diberi kesemangatan untuk belajar. Bapak mau mengecek ataupun memeriksa
materi yang akan diajarkan. Anak-anak semuanya, pelajaran materi yang akan diajarkan hari ini adalah Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Khulafaur Rasyidin itu adalah sahabat Nabi Sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar Rasyidin. yang kedua Umar bin Khattab. yang ketiga Utsman bin Affan. yang keempat Ali bin Abi Thalib. ya, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya sudah bisa menjawab. Ya, Bapak akan memberi motivasi anak-anak. Kita harus tetap belajar lebih giat lagi, karena belajar adalah perintah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis dijelaskan adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, itu anjuran Nabi, kita harus tetap belajar, harus semangat, tetap belajar. Terima kasih. Ya. Anak-anak, hari ini Bapak akan itu kegiatan inti akan menampilkan video itu tentang Khulafaur Rasyidin. Mari anak kita menyimak video. Ya, coba simak. Tonton videonya.
Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali Abi Thalib. Itu namanya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Nama Abu Bakar aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Ya, itu nama asli Abu Bakar Siddiq. Kenapa dinamakan Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar itu adalah mempunyai anak, yaitu Siti Aisyah yang diperistrikan Nabi Muhammad. Ya, itu masih perawan, namanya Abu Bakar. Ya, kalau As-Siddiq adalah orang yang pertama membenarkan Nabi Muhammad. Ya, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi yang kedua, dinamakan juga Al-Faruq. Ya, Al-Faruq. Ya. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Itu juga sahabat Nabi, ya, Khulafaur Rasyidin, termasuk menantu Nabi Muhammad. Dia Utsman bin Affan memberistrikan anaknya Nabi Muhammad itu dua, ya. Dua dinamakan julukannya Nuran, cahaya dua. Itu adalah Sayyidina Utsman. Ya. Yang keempat Khulafaur Rasyidin adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah menantu sekaligus keponakan Nabi Muhammad. Ya. Itulah penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Sekarang Bapak mau membagikan kelompok, ya. Membagikan ke kelompok, ya. Yaitu Bapak bagikan yang pertama adalah kelompok Abu Bakar. Ini termasuk kelompok Abu Bakar. Yang kedua adalah kelompok Umar bin Khattab. Kelompok apa? Umar bin Khattab. Ya. Yang ketiga adalah kelompok Utsman bin Affan. Ya. Yang keempat adalah kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini kelompok. Ya. Bapak sudah membagi kelompok. Bapak mau membagikan LKPD, lembaga kerja, ya. Ini dikerjakan, ya. Habis dikerjakan lalu dikumpulkan. Dikerjakan, diisi, ya. Diisi.
Coba diisi ya. Diisi ya. Diisi dulu, silakan. Selamat mengerjakan. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kumpulan. Ya, kumpulan. Kumpulan ke depan. Kumpulan ke depan. Ya. Kumpulan. Ya. Kumpulan. Ini. Ya, kumpulan. Ini. Ya. Ini. Ya. Anak-anak semuanya, Bapak akan memberi tugas kepada kelompok masing-masing, ya, yaitu tentang mendiskusikan hasil tadi penjelasan dari Ibu itu. Silakan diskusi kelompok. Ya, diskusi. Ya. Silakan diskusi kelompok. Ya. Ya, diskusi. Ya, sudah selesai ya. Sudah selesai. Hasil diskusi. Bapak mau nunjuk dari kelompok ke kelompok satu sampai kelompok 4 ya. Coba jelaskan hasil diskusi kelompok Abu Bakar. Ya, jelaskan. Berdiri. Ya. Dibacakan hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar
Khalifah Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap bijaknya, diantaranya 1. Menumpas kelompok pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak laku lagi. Ada pula yang menolak untuk membayar zakat. Sebagian golongan yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Ya, terima kasih Punan. Selanjutnya kelompok Umar bin Khattab, silahkan disimpulkan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan hasil diskusi kami. Umar bin Khattab mengemban jabatan sebagai khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai Umar bin Khattab sebagai berikut. Di antaranya, perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pada waktu itu, Suriah merupakan pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha keras untuk memperluas wilayah dakwahnya. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur atau Bizantium yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Saat itu, Damaskus dapat ditaklukkan oleh orang Islam. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok Utsman bin Abi Thalib, silahkan disimpulkan. Perkenalkan, kami dari kelompok Utsman bin Affan akan menjelaskan hasil diskusi kelompok. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Selama itu prestasi yang didapat Utsman bin Affan: kualifikasi mushaf Al-Quran, kualifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran sebagai mushaf Utsman atau Al-Imam. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Sabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Zaid bin Hash, dan Abdurrahman bin Harith. Mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah, Makkah, Suriah, Basra, dan Kufah. Kuantifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan atas saran Zaid bin Wanam. Hal ini disebabkan banyak terjadi perselisihan tentang cara baca dan susunan surat dalam Al-Quran. Sudah? Ya, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan disimpulkan hasil diskusinya. Peninggalan Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 5 tahun. Adapun prestasi yang telah dicapai selama beliau menjabat adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja
Akan tetapi pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan Bani Umayyah. Ya, terima kasih. Tangan. Ya. Sekarang sudah semuanya menyimpulkan masing-masing kelompok. Kakak mau menyimpulkan hasil belajar hari ini ya. Hari ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang materi adalah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah khulafah itu adalah pengganti, Ar-Rasyid adalah yang ditunjuk, dapat ditunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah Khulafaur Rasyidin. Kesimpulannya, Khulafaur Rasyidin adalah pengganti, pemimpin, penguasa yang dapat petunjuk dari Allah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ya. Yaitu yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kesimpulan pelajaran hari ini ya. Selanjutnya Bapak akan memberi pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu akan dikasih kepada, yaitu pertanyaan kepada kelompok Abu Bakar ya. Pertanyaan pertama, siapa saja sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? 1. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2. Sayyidina Umar bin Khattab. 3. Sayyidina Utsman bin Affan. 4. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertanyaan kedua yaitu akan ditujukan kepada kelompok Sayyidina Ali. Ya. Pertanyaan kedua, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah Khalifah artinya pengganti, Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. ya, itu Khulafaur Rasyidin ya. Menurut bahasa adalah khalifah artinya pengganti. Ar-Rasyid adalah mereka yang dapat petunjuk ya. Itu dari kelompok Sayyidina Ali. Yang ketiga ya, kelompok Umar bin Khattab. Siapakah nama asli Abu Bakar Siddiq? Abdullah bin Utsman. Ya. Nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Ya, dilanjut dengan kelompok Umar. Yaitu pertanyaan yang tepat, siapakah nama julukan Umar bin Khattab? Al-Faruq. Julukannya ada Al-Faruq. Ya. Dilanjut dengan kelompok Utsman bin Affan.
Nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amr. Abu Amr itu nama panggilan ya. Nama panggilan adalah Abu Amr ya. Terima kasih semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pelajaran hari ini ya. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita tetap semangat untuk belajar. Ya, terima kasih. Sekarang pelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa. Silahkan berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Berdoa. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silahkan untuk keluar. Ya, kita keluar bersama-sama. Ya, keluar.